Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita mulai. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup adalah kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Contoh ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Ketika bergerak, manusia dan hewan menggunakan alat gerak. Alat gerak manusia adalah tangan dan kaki, sedangkan alat gerak hewan berupa sayap, kaki, dan sirip. Contoh hewan yang menggunakan alat gerak sayap adalah burung. Burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Selanjutnya adalah kuda. Alat gerak yang digunakan kuda adalah kaki. Kaki digunakan kuda untuk berlari. Selanjutnya adalah ikan. Ikan menggunakan alat gerak yaitu sirip. Sirip yang digunakan ikan berfungsi untuk membantu ikan berenang di dalam air. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga dapat bergerak, tetapi tidak mudah untuk dilihat. Contoh gerak pada tumbuhan adalah tanaman putri malu. Tanaman putri malu akan menutup jika disentuh. Ada daun petai Cina. Daun petai Cina akan menutup pada sore hari, dan bunga matahari yang selalu menghadap ke arah matahari. Gerak pada tumbuhan itu disebabkan karena adanya rangsangan dari luar. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk membakar makanan di dalam tubuh. Pembakaran itu menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk beraktivitas dan bergerak. Alat pernafasan yang digunakan makhluk hidup berbeda-beda. Contoh yang pertama adalah manusia. Manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas. Lalu, alat pernafasan hewan juga berbeda-beda. Hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Contoh hewan yang bernafas menggunakan paru-paru adalah harimau, onta, ada juga ikan paus, lumba-lumba, dan masih banyak lagi. Lalu ada insang. Insang digunakan ikan untuk bernafas di dalam air. Lalu ada juga trakea. Trakea adalah alat pernafasan yang digunakan oleh serangga. Ada juga hewan yang bernafas menggunakan kulit. Contohnya adalah katak dan cacing. Katak dan cacing menggunakan kulitnya untuk mengikat oksigen. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki alat pernafasan. Alat pernafasan yang digunakan tumbuhan adalah stomata dan lentisel. Stomata atau mulut daun merupakan lubang-lubang kecil yang berada di permukaan bawah daun. Sedangkan lentisel merupakan lubang-lubang yang berada pada batang tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup lainnya adalah tumbuh. Makhluk hidup tumbuh, yaitu bertambah besar. Contohnya, telur. Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh semakin besar dan akhirnya menjadi
menjadi ayam dewasa. Contoh lainnya adalah manusia. Manusia tumbuh dimulai dari bayi. Bayi tumbuh menjadi anak-anak. Anak-anak tumbuh besar menjadi remaja. Remaja tumbuh besar menjadi orang dewasa. Contoh ciri-ciri makhluk selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan dilakukan untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Cara berkembang biak hewan ada dua, yaitu bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan contohnya kucing, harimau, singa, dan lain-lain. Lalu, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, cicak, bebek, burung, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Contohnya adalah tanaman pisang. Pisang berkembang biak dengan cara tunas. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya kita makan ikan, lalu makan sayur-sayuran, makan buah-buahan. Makanan hewan juga berbeda-beda. Contohnya ada hewan yang pemakan tanaman. Hewan yang pemakan tanaman disebut dengan herbivora. Contohnya kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Ada juga hewan yang pemakan daging. Hewan pemakan daging disebut dengan karnivora. Contoh hewan pemakan daging adalah singa, harimau, serigala. Lalu ada juga hewan pemakan segala. Hewan pemakan segala disebut dengan omnivora. Lalu bagaimana dengan makanan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut dengan proses fotosintesis. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsang disebut dengan iritabilitas. Iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Panca indera terdiri dari mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Lalu, apakah tumbuhan juga peka terhadap rangsang? Tumbuhan juga peka terhadap rangsang loh. Contohnya, tanaman putri malu. Tanaman putri malu jika kita sentuh, daunnya akan menutup. Itulah pembelajaran kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan mencuci tangan sebelum dan sesudah kalian berkegiatan. Dan jangan lupa juga selalu memakai masker di saat kalian akan keluar rumah. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.